Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,2% sehingga bisa menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Sabut kelapa juga digunakan sebagai media tanam dan pembuatan agar-agar kertas. Unsur haranya seperti Ca, Mg, K, Na, dan P sesuai digunakan sebagai bahan pupuk organik. Sementara itu, kandungan kimia yang terdapat dalam krokot diantaranya adalah KCl, KSO4, dan KN03 ya. Nah, bagaimana cara membuat dari pupuk organik cair dari sabut kelapa dan krokot ini? Yang pertama adalah pisahkan dulu sabut kelapa dari buahnya, atau sahabat bisa membeli yang sudah jadi, namanya itu kokopit. Kalau harganya itu sekitar 5.000 sampai 10.000 per kilo ya, tergantung kualitasnya. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol air mineral yang besar ya, sekitar yang ukuran 1,5 liter itu. Nah, kemudian kita ambil krokot, haluskan krokot sebanyak 1 genggam, lalu campurkan dengan sabut kelapa tadi. Sabutnya juga nggak perlu banyak, bisa sekitar 1 genggam atau 2 genggam saja, dan krokotnya cukup 1 genggam saja ya. Nah, kemudian yang tahap kedua adalah larutkan gula merah atau 1 botol tetes tebu. Nah, bisa dipilih ya, bisa gula merah atau tetes tebu. Tetes tebu itu bisa juga kita beli di toko pertanian, itu sekitar harganya 10 ribuan lah per botol. Atau bisa juga kita gunakan ya tadi gula merah, dan atau bisa pilih tetes tebu. Kemudian campurkan 1 tutup botol IM4. Nah, IM4 ini harganya itu kisaran 1 liternya itu, 1 botol yang ukuran 1 liter itu kisaran harga di 25.000 sampai 30.000. Jadi juga nggak banyak ini, bakteri pengurai namanya ya. Ini 1 tutup botol aja. Kemudian kita tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa dan krokot tadi, kemudian kita tutup rapat. Kemudian buka tutup botol setiap pagi, hanya beberapa detik saja ya, untuk membuang gas yang ditimbulkan dari bahan-bahan tersebut. Kemudian jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar langsung sinar matahari, dan diamkan sekitar 2 minggu. Nah, pupuk ini dapat diberikan pada akar dan daun tumbuhan ya. Nah, cara aplikasinya adalah pada akar itu kita gunakan pencampuran 1 bagian POC, pupuk organik cair ini, dengan 3 bagian air. Nah, misalkan satu gelas atau 200 cc dari POC ini kita campurkan dengan 3 bagian ya. 3 bagian artinya 2 kali 3 600 dari air biasa. Nah, ini untuk diberikan untuk akar, pengaplikasian untuk akar ya, untuk perangsang penyebaran akar. Kemudian bisa kita siramkan pada tanaman dengan dosis 200 cc per tanaman, atau 1 gelas per tanaman yang sudah dicampur dengan air tadi ya, POC dengan air tadi. Nah, kemudian penyiraman ini kita lakukan setiap 1 minggu sekali, nggak usah terlalu sering, nggak usah terlalu jauh juga jaraknya. Nah, sedangkan untuk pengaplikasian pada daun, yaitu kita campurkan 1 bagian POC, pupuk organik cair yang sudah kita buat biangnya tadi, dengan 5 bagian air. Nah, kalau kita gunakan 200 cc atau 1 gelas lebih kurang POC nya, biangnya tadi, maka kita campurkan dengan air 1 liter. Ini untuk kita semprotkan ke tanaman, kita semprotkan ke daun dari tanaman tersebut selama dengan rentang waktu 1 minggu sekali. Nah, baiklah,
Itulah tadi cara membuat pupuk organik dari bahan yang mudah didapatkan, yaitu dari kokopit atau sabut kelapa, dari tetes tebu, bisa juga menggunakan gula merah, kemudian krokot, dan yang terakhir kita menggunakan IM4 pertanian ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu sahabat berkebun untuk menyediakan pupuk alternatif selain pupuk kimia untuk tanaman-tanaman perkebunan, atau bisa juga untuk tanaman yang ada di pekarangan rumah. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk sahabat semua yang belum subscribe. Apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar, dan apabila ada saya kesalahan mohon beritahu di kolom komentar juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.